Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan pagi ini, saya berharap kita semuanya diberkati Tuhan dengan kesehatan kekuatan. Sehingga pagi ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Bagi kita gereja Tuhan, pencurahan Roh Kudus begitu penting. Hari Raya Pentakosta begitu penting akan keadaan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan pagi ini ada sesuatu yang menarik yang akan kita sama-sama belajar daripada kebenaran firman Allah, yaitu menyiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus dengan peran Roh Kudus di akhir zaman ini. Jadi, bagaimana kita gereja Tuhan menyiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus? Kita akan lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian. Katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lompat ayatnya yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, ada dua pesan. Pesan pertama adalah murid-murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem, untuk menantikan janji Bapa, yaitu akan dibaptis dengan Roh Kudus, akan dicurahkan dengan yang Roh Kudus. Dan yang kedua pesannya adalah Tuhan Yesus akan datang kembali. Kedua hal ini sangat berhubungan, tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus adalah sesuatu yang penting bagi orang percaya untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini, dengan perayaan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, itu sangat penting bagi gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa demikian? Karena dengan kuasa Roh Kudus, gereja Tuhan dipersiapkan sedemikian rupa untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita sudah melihat sama-sama, minggu-minggu yang lalu, kita sudah membahas bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia selalu mengatakan, aku akan datang kembali, aku akan datang kembali, aku akan menjemput kamu yang percaya kepada. Jadi, hari ini, dengan menantikan, dengan merayakan hari Pentakosta, berarti kita juga
menyiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita lihat sama-sama. Wahyu pasalnya yang ke-22, Wahyu 22, ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Wahyu pasal 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Di kitab yang paling akhir, yaitu kitab Wahyu, di pasal yang terakhir, di ayat yang terakhir pun, gereja Tuhan diingatkan, orang-orang yang percaya diingatkan bahwa Yesus akan datang. Pertanyaannya hari ini buat kita, sudahkah kita menyiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Yesus? Sudahkah kita menyiapkan diri kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan dirimu. Siapkan diri kita masing-masing. Tuhan Yesus akan datang kembali. Siapkan seluruh kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24, Matius pasalnya yang ke-24, kita membaca ayat 36 dan 42. Matius 24 ayatnya yang ke-36 dan 42. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kedatangan Tuhan itu pasti. Tapi tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Anak pun, Yesus sebagai manusia, tidak tahu kapan kedatangan. Hanya Bapa di sorga yang tahu kedatangan Tuhan Yesus. Nasihat firman Allah, kita mau terus berjaga-jaga. Kita terus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktunya. Yang Tuhan mau adalah berjagalah, waspadalah, jangan lengah. Waktunya sudah dekat. Waktunya tidak ditunda-tunda lagi. Hari ini firman Allah mengingatkan, siapkanlah dirimu. Siapkan dirimu untuk kedatangan Tuhan Yesus. Berjagalah dan waspadalah. Mengapa? Mengapa berjaga dan waspada? Kita ingat di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Tuhan memberikan perumpamaan tentang 10 gadis. Di situ ada yang 5 bodoh dan 5 bijaksana.
tetapi kita melihat sama-sama, baik yang bodoh, baik yang bijaksana, ke-10 gadis ini membawa pelita. Lalu pelitanya mulai padam. Saudara, pelitanya mulai padam. Pelitanya bisa padam. Oleh sebab itu berjaga dan waspadalah. Hati-hati, jangan sampai pelita itu mulai padam. Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita, orang-orang yang percaya. Roh Kudus itulah yang selalu menyertai kita. Roh Kudus itulah yang selalu menerangi jalan hidup kita. Di dunia yang semakin jahat dan gelap ini, tetapi hati-hati, pelita itu bisa padam. Oleh sebab itu berjagalah dan waspadalah. Dalam Roma pasalnya yang ke-12, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinanmu kendor. Berarti kalau kerajinan kendor, roh yang ada pada kita mulai padam, tidak menyala. Hari-hari ini, dengan kondisi saat ini, bisa memadamkan. Yang dulunya kita rajin, mulai kendor. Hari-hari ini yang Tuhan izinkan, dengan penyebaran virus, apakah kita tetap rajin? Waktu kita beribadah, walaupun ibadah di rumah, apakah kita melakukannya sungguh-sungguh waktu seperti kita di gereja? Waktu kita berdoa, bersama-sama berdoa, apakah berdoanya sama seperti itu? Kalau mulai kendor, berarti rohmu mulai padam. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis malas. Mulai malas. Karena keadaan seperti ini menyeret tanpa kita sadar. Kerajinan kita kendor, mulai malas. Hati-hati, berjagalah dan waspadalah. Tuhan Yesus sudah menasehati. Kita harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Yesus akan datang, tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Jangan sampai roh kita mulai padam. Yang dulunya rajin, sekarang tidak rajin. Dulunya semangat, sekarang tidak semangat. Karena keadaan Tuhan izinkan dan Tuhan akan melihat hari-hari ini. Apakah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan masih terus rajin, masih terus semangat dalam kita memuliakan Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Tuhan? Apakah sudah mulai
terseret dengan arus keadaan hari-hari ini. Berjagalah dan waspadalah. Kita lihat 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, jangan mengekang Roh Kudus. Ada terjemahan lain dikatakan, jangan matikan pekerjaan Roh Kudus. Dengan kita mengalami perkara-perkara yang Tuhan izinkan, kesulitankah? Tidak ada jalan keluarkah? Mulai kita tidak fokus kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan mulai diuji dengan keadaan hari-hari ini. Rohmu yang dulu menyala-nyala sekarang mulai padam. Bahkan ada yang sengaja memadamkan roh, mematikan roh. Dengan terbiasa dengan keadaan yang seperti ini. Awal-awal dulu waktu beribadah di rumah, mungkin semangat, tapi lama-lama semangatnya mulai turun. Awal waktu berdoa bersama di rumah, berdoanya dengan semangat sudah mulai turun. Kebosanan sudah mulai menyerang. Tapi pagi ini saya berharap kita tidak mengalami seperti itu. Karena kita terus berjaga-jaga dan waspada. Roh kita mau terus semangat, roh kita terus menyala-nyala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waspada, berjaga supaya Roh Kudus tidak padam. Mengapa demikian? Saya sudah awal katakan bahwa Roh Kudus memiliki hubungan yang erat dengan kedatangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu murid-murid dilarang untuk tidak tinggalkan Yerusalem, untuk tetap tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, yaitu dicurahkannya Roh Kudus. Demikian juga kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, di akhir daripada akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus tidak akan lama lagi. Orang-orang percaya harus mempunyai Roh Kudus di dalam seluruh hidup kita. Kita orang-orang percaya harus dipenuhkan dengan Roh Kudus dan terus menjaga Roh Kudus supaya tetap menyala dalam setiap kehidupan kita semuanya. Jangan sampai Roh Kudus itu mulai padam. Dan dalam waktu keadaan padam, Tuhan Yesus datang dan kita tertinggal. Sia-sia semua apa yang dulu kita kerjakan dan lakukan. Oleh sebab itu, mari sama-sama jagalah Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan atas kita semuanya. Mengapa demikian? Kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-1. 2 Korintus pasalnya yang ke-1 ayat 21-22. 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita yang mengalami, yang telah menerima pengurapan karena kita percaya kepada Kristus, Allah memeteraikan menjadi tanda miliknya. Roh Kudus itu adalah jaminan. Adalah jaminan. Sekali lagi, Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 5 dan 6. 2 Korintus pasal 5 ayat 5 dan 6. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Roh Kudus menjadi jaminan, walaupun kita sadar kita masih jauh menantikan, katakanlah seperti itu. Tetapi kita sudah memiliki jaminan, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudusmu, Roh Kudus yang daripada Allah, terus tetap menyala-nyala. Jangan sampai padam, karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita terus lihat Alkitab kita. Kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ke-1. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu janji keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jaminan, Roh Kudus adalah jaminan sebelum kita menerima keseluruhannya, yaitu kehidupan kekal. Roh Kudus yang menjadi jaminan. Puji Tuhan. Allah bukan hanya cuma berjanji, tetapi Allah sudah memberikan jaminan buat kita. Keselamatan, hidup kekal, itu pasti bagi kita. Pastinya bagaimana? Ada Roh Kudus yang menjadi jaminan. Terimalah Roh Kudus. Hanya Allah yang sanggup memberikan kuasa Roh Kudus. Dan terus jagalah. Jangan sampai Roh Kudus itu padam. Biarlah Roh itu terus menyala-nyala. Haleluya. Terimalah Roh Kudus dan terus berjaga dan waspada, menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Kita percaya, waktu kita menantikan kedatangan Yesus, Roh Kudus yang akan memberi kekuatan, Roh Kudus yang akan memberi kesanggupan. Puji Tuhan, haleluya. Pagi ini
adalah hari raya Pentakosta, di mana kegerakan Allah terjadi. Biarlah kegerakan itu juga ada dalam seluruh hidup kita, orang-orang yang percaya. Bagi kita gereja Tuhan, Roh Tuhan terus menyala-nyala di dalam seluruh hidup kita, sambil menantikan kedatangan Yesus kembali. Biarlah rohmu itu terus menyala-nyala. Jangan padam, peliharalah rohmu. Jangan padam, terus berjaga dan waspada dengan keadaan hari-hari ini yang akan menyeret banyak anak-anak Tuhan. Rohnya mulai padam bagi kita yang sudah mendengarkan firman Allah pagi hari ini. Biarlah kita terus bersemangat. Haleluya. Kita tidak malas, kita tidak kendor, melainkan kita terus bersemangat menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita akan nyanyikan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya.
Jamalah, bekerjalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Kami perlu kuasa Roh Kudus. Kami perlu kuasa Roh Kudus. Jamalah kami, jamalah kami. Kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bekerjalah Tuhan di antara seluruh jemaat-Mu. Jamalah Roh Kudus bagi jemaat-Mu. Pagi ini mereka boleh merasakan Roh Kudus. Walaupun kami tidak bersama-sama, Roh Kudus menjangkau mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerjalah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, amin. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Roh Kudus curahkan atas kami. Roh Kudus jamalah setiap kami. Roh Kudus penuhi kami. Karena Roh-Mu yang kudus menjadi jaminan bagi kami sebelum kami menerima seluruh hidup kekal, keselamatan yang daripada Tuhan. Ialah Roh Kudus-Mu terus menyala-nyala bagi kami. Kami mau tetap bersemangat, kami mau tetap rajin. Kami mau terus melayani Tuhan. Jangan sampai kami terseret dengan keadaan dunia hari-hari ini ya Tuhan. Doa hamba-Mu buat seluruh jemaat-Mu. Berkati mereka semua. Roh Kudus menolong seluruh jemaat-Mu. Mereka tidak undur, mereka tidak ketinggalan. Mereka terus ada di dalam kasih Tuhan. Berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu.
Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, curahkan pertobatan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Di hari-hari ini yang mengalami kesulitan karena sakit penyakit yang membapa, Roh-Mu yang akan terus bekerja buat bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang besar bagi bangsa kami. Bangsa kami diberkati, bangsa kami diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Allah. Ini doa kami. Ya Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu. Ada banyak tuaian terjadi. Oh haleluya, ada banyak tuaian yang terjadi. Terima kasih Bapa. Buat setiap kami yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah menerima kuasa Roh Kudus-Mu, terus tetap waspada dan berjaga-jaga. Supaya Roh-Mu terus menyala-nyala, tidak padam dalam seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat berkat firman Allah. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga mereka diberkati. Bahkan pekerjaan dan usaha mereka diberkati. Setiap kebutuhan, keperluan jemaat-Mu Tuhan selalu mencukupkan. Tidak ada yang kekurangan, semuanya ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Biarlah kami ada di dalam satu tubuh Kristus, semuanya saling mengasihi dan melayani, saling mendoakan, ada kebersamaan, ada kekeluargaan. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua persoalan masalah yang sidang jemaat menghadapi hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sendiri akan membuka jalan. Allah tidak pernah membiarkan sidang jemaat-Mu bergumul sendiri. Ada Tuhan yang selalu menolong, ada Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih betapa baiknya Engkau Tuhan dalam seluruh hidup kami. Lawatan-Mu atas seluruh kami anak-anak-Mu, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Terus mengasihi Tuhan, terus tetap setia dan terus bersemangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang sungguh baik, terlalu baik bagi kami semuanya. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya. Dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terus bersemangat, jangan kendor. Tuhan Yesus memberkati.